Gabu, gabu, misteri gabu. Tahan, 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 misteri puasa. Haus, lapar, marah, misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Halo majikan, hari ini Miss Susting sesuai komen terbanyak dari kalian semua ya, yang meminta membahas sebuah berita viral yang melibatkan kematian dari artis Korea, yaitu Kim Se-ron. Dimana yang lagi ramai sekarang tuh adalah ada seorang aktor besar dengan bayaran termahal nomor 1 di Korea Selatan yang digadang-gadang di balik semua kejadian ini, yaitu Kim So Hyun. Namun seperti biasa, karena Babu ini juga paham ya kalau majikan ini nggak semuanya ngerti atau ngikutin dunia perkoreaan, yang mungkin bingung dengan hal ini nih, maksudnya bagaimana sih cerita awalnya, mereka itu siapa. Makanya Babu akan berusaha menjelaskan kronologinya secara runut biar majikan semua nih paham, tanpa perlu ngikutin drakor atau perkipopan gitu kan, tapi tetap pengen up to date sama berita ini perkara mungkin FOMO. Iya, gila-gila FOMO pada. Kalau puasa tuh banyaknya ibadah, bukan gosip artis. Heran kita, pasti pengen tetap nyambung ya kalau misalkan diajak ngomong gitu kan pas bukber tentang berita ini, ngaku lo takut gak ditemenin kali ya pas kalau lagi ngomong gitu kan tentang Sohyun gitu, tapi lu kagak nyambung. Siapa? Bihun begitu. Sohyun bener-bener ya bawaannya mikirnya makan mulu gara-gara lapar. Yaudah, tapi semoga dengan berita ini kalian bisa paham ya apa yang sedang terjadi yang menjadi gonjang-ganjing di dunia entertainment Korea Selatan, yang hebohnya mah sampai kemari. Pokoknya intinya berita ini bisa sampai rame tuh karena si aktor prianya adalah tadi aktor nomor 1 dengan bayaran termahal di Korea Selatan yang lagi jayanya. Makanya nggak heran kenapa kalau berita ini jadi heboh banget. Dan artis wanitanya ini yang berakhir mengakhiri hidupnya itu tepat di tanggal ulang tahun dari si aktor pria. Jadi ada sebuah cerita dramatisnya. Nah, sekarang lagi diusut nih, apakah si aktor pria ini bisa dikatakan sebagai penyebab dari si aktris wanita melakukan hal seperti itu? Kalau benar iya, terancam selesai sudah karir yang dibangun dari si aktor pria itu yang sekarang lagi di puncak tengah kejayaan. Bayangin aja, bayarannya termahal nomor 1 gitu, bakalan hancur semua. Nah, tapi pertama nih, karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita ceritain dulu background dari dua orang dalam kasus ini ya. Dimulai dari aktris wanitanya dulu yang bernama Kim Se-ron. Kim Se-ron sendiri itu lahir pada tanggal 31 Juli 2000, jadi kelahiran tahun 2000. Dia memiliki 2 adik perempuan yang dua-duanya juga berkecimpung di dunia entertain, namun memang tidak sebesar namanya seperti Kim Se-ron. Yang mana Kim Se-ron ini merupakan anak pertama yang dikatakan menjadi tulang punggung keluarga. Dari awal nih, Kim Se-ron ini sudah mulai terjun ke dunia akting sejak usianya 9 tahun. Dan debutnya itu juga langsung jadi peran utama di film Brand New Life sebagai seorang anak yang ceritanya ditinggalkan sama ayahnya. Filmnya sendiri itu cukup sukses dan membuatnya mendapatkan tawaran-tawaran di film-film lain yang rata-rata booming semua nih. Salah satunya ada film yang dia bintangi bersama aktor Korea papan atas Won Bin berjudul A Man From Nowhere di tahun 2010. Yang mana pada saat itu Se-ron juga masih berumur 10 tahun dan Won Bin ini 33 tahun. Intermezzo aja di sini, tapi nanti ada hubungan ceritanya ya. Won Bin ini tuh aktor kelas A lah di Korea Selatan. Kalau di sini mungkin macam siapa ya? Nicholas Saputra gitu yang kegantengannya udah valid, semua orang mengakui. Nah, film A Man From Nowhere ini tuh menjadi film terakhirnya Won Bin kebetulan, gengs, karena setelahnya dia memang vakum hingga saat ini. Ya cuma di sini kita nggak akan bahas alasan kenapa si Won Bin vakum sampai saat ini ya, karena katanya pokoknya pengen hidup tenang aja begitu. Habisnya pas kita dengar-dengar ceritanya mah Won Bin ini macam kayak Thanos, habis lebih milih tinggal di pedesaan ketimbang dunia glamor keartisan. Ya anyway ya, pokoknya film-film yang dimintai sama Kim Se-ron sewaktu kecil ini banyak yang booming. Makanya waktu itu dia seperti diprediksi akan menjadi aktris besar saat nantinya dewasa. Intinya namanya harum lah sebagai aktris cilik nih, banyak dipuji-puji karena masih kecil tapi aktingnya jempolan. Tapi seiring bertambahnya usia, yang mungkin mulai memasuki nih masa-masa remaja kan kadang-kadang suka rebel ya, ada bandel-bandelnya. Pokoknya saat Kim Se-ron ini memasuki umur 13 tahun, dia tersandung skandal pertamanya, gengs. Karena tersebar tuh foto-foto dirinya bersama teman-teman prianya gitu ramean, dan terlihat ada rokok sama botol alkohol di meja di depan mereka. Untuk lokasinya sendiri sih terlihat sepertinya di rumah ya, yang mungkin itu lagi main ke rumah siapa, terus
ada yang ngerokok atau ada yang minum-minum gitulah, mungkin biar kelihatan keren macam orang dewasa. Paham ya kalian ya, kadang kan suka bocah-bocah labil emang suka begitu kelakuannya, dipikirnya mungkin keren. Namun selain hal itu salah ya, karena kan mereka ini masih 13 tahun. Ditambah lagi si Sharon ini tuh artis. Jadi pada saat foto itu tersebar ya tentunya heboh dan menjadi bahan pemberitaan. FYI aja, di Korea sendiri tuh mau cewek atau cowok udah gede nih, maksudnya udah berumur, misalkan dia nih seorang idol terus ketangkap kamera terus kelihatan ngerokok, itu bakal diomongin dan image-nya menjadi jelek. Apalagi di sini anak umur 13 tahun. Cuma ya akhirnya hal itu diklarifikasi dengan dikatakan kalau Sharon dan teman-temannya itu hanya foto-foto aja kok. Dan botol minum sama rokok itu punya orang dewasa yang ada di sana, yang mungkin punya orang tuanya si pemilik rumah, yang gitu-gitulah. Dibilang pokoknya kalau foto-foto tersebut hanya disebar untuk memberikan kebencian kepada si Sharon aja. Ya waktu itu tentunya ya memang banyak juga head comment, namun seiring berjalannya waktu beritanya ini redup atau hilang. Ya biasa di sini kan juga suka begitu ya, misalkan ada artis nih terlibat kontroversi, seminggu tuh hebohnya, tapi habis itu hilang keganti sama berita lain. Jadi pada saat itu Kim Sharon sendiri masih lanjut dan lancar aja ya dalam karirnya di industri hiburan. Dia juga mulai membintangi series-series drama remaja macam FTV lah kalau di sini bilangnya kali ya. Yang kalau dulu kita nontonnya tuh mesem-mesem gitu kayak malu-malu begitu. Sekarang kalau nonton lagi apaan sih? Ternyata kita dulunya norak ya. Lanjut lagi hingga Kim itu beranjak menjadi gadis, yang mana peran-peran yang dia mainkan juga udah mulai serius. Rata-rata dia berperan menjadi seseorang perempuan yang udah dewasa. Karirnya pun lebih bersinar dan diperhitungkan di industri perfilman sebagai calon bintang besar. Apalagi akhirnya dia bergabung ke dalam agensi YG Entertainment yang merupakan salah satu agensi besar dan ternama di Korea sana. Buat kalian yang nggak tahu, YG itu tuh yang menaungi terus ada Baby Monster, Big Bang, 21, itu kalau buat band-band K-pop ya. Ada juga soloist terkenal sama aktor-aktor yang ciamik. Pokoknya YG itu termasuk salah satu agensi yang besar banget lah. Namun memasuki tahun 2018, ada sebuah fansite atau web khusus penggemar dari Kim Sharon bernama Ronde yang merupakan situs paling besar ya buat fanbase si Kim Sharon ini. Tahu-tahu akunnya hilang, sengaja ditutup sama si admin yang buat fanbase tersebut. Jadi memang biasa kalau fanbase itu kan dibuat sama satu orang sebagai admin yang mungkin fans garis keras dari si idolanya ya. Nah, pastinya penutupan dari akun fanbase Ronde ini tuh menimbulkan pertanyaan dari fans-fans lain yang tergabung di dalam sana. Kayak, loh Min kok kenapa ditutup? Yang ternyata si adminnya tuh bilang kalau dia kecewa karena mendapati info di mana Sharon ini katanya menganggap remeh pemberian atau hadiah-hadiah dari para penggemarnya. Yang dikatakan Sharon ini tuh membuang atau ngasih hadiah-hadiah itu ke orang lain, jadi nggak dia simpen. Ya dengan pernyataan begitu, pastinya banyak fans yang kecewa dan langsung menganggap Sharon ini tuh sombong dan tidak menghargai pemberian dari para fansnya. Cuma sebenarnya untuk hal ini tuh nggak tahu kebenarannya, maksudnya ini tuh legit atau enggak. Dimana si adminnya ini apakah ngelihat sendiri si Sharon buang-buang barang begitu kan, atau cuma dapat info katanya aja. Jadi Allahualam ya. Namun dari situ yang jelas Sharon ini langsung mendapatkan head comment dan kehilangan banyak fansnya karena berita ini. Nah lanjut lagi di tahun 2020, Kim Sharon ini pindah agensi, gengs. Yang dari tadi kan sempat di YG Entertainment tuh yang besar banget, terus kontraknya kebetulan memang habis, tapi dia tidak memperpanjang kontraknya dan malah pindah atau gabung ke agensi lain namanya Gold Medalist punyanya Kim So Hyun. Yang mana itu sebenarnya adalah agensi baru yang dibangun sama Kim So Hyun sendiri, yang awalnya banget artisnya sama dia doang. Maksudnya Kim So Hyun dia bangun agensi sendiri, artisnya dia sendiri. Nah terus Kim Sharon masuk nih, yang mana dia berarti menjadi artis pertama di bawah naungan agensinya Kim So Hyun. Yang pada saat itu tapi memang nama Kim So Hyun ini lagi besar-besarnya, lagi kayak booming-boomingnya di puncak tangga kesuksesan lah. Jadi orang dengarnya juga mungkin ini kredibel agensinya ya. Karena Kim So Hyun sendiri adalah artis top notch di Korea Selatan. Udah nih ya, tapi setelahnya Kim Sharon ini terlibat kontroversi lagi. Karena waktu itu dia memutuskan untuk mundur dari proyek drama Korea berjudul Dear M. Yang sebenarnya nih kalau ada seorang artis memilih mundur dalam sebuah series atau film yang tadinya mau dia jalani, itu mah sah-sah aja, udah biasa gitu kan. Mungkin merasa nggak cocok, mungkin bayarannya ternyata nggak ketemu atau ada hal-hal lain. Namun di sini yang menjadi masalah rumornya adalah kalau katanya Sharon ini tuh mundur karena dia marah. Perkara namanya dia tuh ditulis di bawah dua pemain yang merupakan pendatang baru. Jadi diibaratkan Sharon ini tuh merasa mungkin udah senior, udah punya nama, tapi kok tahu-tahu namanya tuh di urutan ketiga. Jadi dua yang pertama tuh artis pendatang baru. Makanya dia merasa tidak dihormati atau tidak dihargai, jadinya cabut aja deh, nggak mau main drama itu. Namun lagi-lagi kan ini rumor ya. Karena ada juga yang bilang kalau sebenarnya Kim Sharon ini tuh berkonflik dengan tim produksi. Karena hal yang seperti itulah yang memang sebenarnya banyak terjadi dalam sebuah proyek
proyek drama atau perfilman, di mana si artis ini ya nggak sesuai kontraknya gitu. Tadi kita bilang bayarannya nggak cocok atau gimana gitu loh. Namun balik lagi nih, gimana pun juga kan pasti ada aja yang percaya sama cerita. Dari si Sharon ini katanya nggak terima namanya ditaruh tuh di bawah artis pendatang baru. Ya haters kan pasti gonna be haters ya. Jadilah image Sharon ini tuh semakin jelek sebagai artis yang bilang sombong. Udahlah buang hadiah dari fans, nggak terima juga namanya di bawah nama artis baru. Lanjut lagi masih di tahun yang sama nih, di tahun 2020 maksudnya. Sharon ini tuh pernah menjadi bintang tamu di sebuah acara variety show yang mana adegan atau syutingnya itu ceritanya mancing-mancing. Nah di situ Kim Sharon ini memang kayak kelihatan kesel karena nggak dapat ikan nih, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan. Ya sebenarnya kalau dalam praktik kehidupan sehari-hari kayak biasa aja sih menurut gua pas nonton, kayak namanya reality show gitu kan memang senatural mungkin konsepnya ya. Kayak kita misalkan lagi mancing gitu, terus umpannya copot, ikannya kagak datang-datang kan, kayak kesel ngedumel gitu loh gengs, macam kayak anjing elah yang gitu-gitu. Ya padahal si Sharon itu kelihatannya sambil ketawa juga gengs, bukannya kayak kesel marah yang temperamental gitu, enggak. Cuma netizen Korea itu kan emang suka tinggi banget ya standar dan harapan mereka terhadap seorang artis, kadang-kadang suka ngalahin harapan dan cita-cita orang tua itu tingginya. Jadinya mereka menganggap si Sharon itu adalah aktris wanita yang ngomongnya kasar dan nggak sopan, karena para peserta atau artis-artis lain dalam reality show itu tuh rata-rata lebih tua dari dia. Jadi maksudnya nggak sopan mengumpat seperti itu ketika ada orang tua di sekitarnya, yang padahal orang-orang lain di sekitarnya itu juga ikut ketawa. Ya intinya mah udah disalahin terus aja sama netizen sana. Hingga puncaknya nih di tahun 2022, di mana Kim Sharon ini membuat heboh ketika dia mengalami kecelakaan tunggal, yang setelahnya memang diketahui kalau dia itu mengemudi dalam keadaan mabuk atau singkatannya DUI ya, Driving Under Influence. Yang mana dalam kejadian itu, dia tuh menabrak pembatas jalan dan trafo listrik di daerah Gangnam. Dan hal itu membuat listrik di daerah sekitarnya terputus selama sekitar 3 jam. Daerah Gangnam sendiri itu kan banyak toko-toko dan tempat usaha ya. Nah, karena listriknya padam nih, jadi ada sekitar 57 toko yang melayangkan gugatan kerugian akibat hal tersebut, di mana katanya bisnisnya ini mati selama 3 jam istilahnya. Kita ngomongin culture di Korea Selatan dulu ya, di mana kalau orang menyetir dalam keadaan mabok itu bener-bener sesuatu yang apa ya, dibenci lah sama netizen sana. Karena alasannya pertama pastinya menyalahi aturan dan bisa mencelakakan orang lain. Yang nggak usah jauh-jauh di sana, di sini juga sama, begitu pasti dikecam. Apalagi ini dilakukan oleh seorang aktris yang sebelum-sebelumnya sempat sering terlibat kontroversi, ya udah jadi kelar urusannya. Makanya kejadian itu tuh dianggap sebagai puncak kehancuran dari karirnya Kim Sharon sendiri pada saat itu. Dimana untuk bisa dimaafkan karena perbuatannya oleh para netizen Korea, ya itu hitungannya mah berat. Buat kasus-kasus seperti itu di Korea sana, kalau dilakukan sama seorang artis. Setelahnya, Kim Sharon sendiri pun akhirnya sudah membuat postingan di Instagram dengan memperlihatkan surat dengan tulisan tangannya ya, yang menyatakan permintaan maafnya dan mengakuilah kalau dia telah melakukan kesalahan besar dan menyebabkan kerugian pada banyak pihak. Pokoknya dirinya juga berjanji untuk bertindak lebih hati-hati dan akan bertanggung jawab dengan kerusakan yang telah dia buat. Intinya ini surat permintaan maaf kepada khalayak ramai karena telah membuat kegaduhan lah. Ya buat kejadian itu pokoknya Kim Sharon ini nggak bisa ngelak atau berbuat apa-apa ya, karena udah jelas-jelas salah. Saat itu juga ditemukan adanya kadar alkohol di dalam tubuhnya yang melebihi 0,2%. Dimana itu katanya udah masuk ke dalam pelanggaran DUI, Driving Under Influence di Korea Selatan. Dan sampai pada saat pengadilan berlangsung di bulan Maret 2023, jaksa itu menuntut denda sebesar 20 juta won gengs, atau sekitar berarti berapa tuh 20 juta won, 220 juta rupiah lah. Namun dalam pengadilan itu tuh pihak Kim Sharon tuh meminta keringanan karena mengatakan tanggungan dari Kim Sharon itu banyak. Dia kan tulang punggung keluarga. Tapi hal tersebut menjadi julitan netizen lagi, yang menganggap kalau pihak Sharon ini tuh masih nggak mau bertanggung jawab sepenuhnya gitu loh, karena tadi itu minta diskon. Ya komen-komen netizen pada saat itu pokoknya begitu ya. Dan berita mengenai Kim Sharon ini tuh terus digoreng, karena 2 bulan setelah putusan pengadilan itu, tersebar foto-foto dari Kim Sharon yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-22 bersama teman-temannya. Dan terlihat banyak botol alkohol. Ya di sini terbangun narasi kalau Kim Sharon ini seperti nggak belajar dari kesalahan yang kemarin, dimana ini baru 2 bulan loh semenjak kejadian kok mau mabok-mabokan lagi. Apakah dia tidak merenungi kesalahannya gitu loh, makin kesal pokoknya netizen. Ditambah lagi, ada foto-foto Kim Sharon yang terlihat di sebuah kawasan pub di kawasan Gangnam yang tersebar di media sosial. Padahal pada saat itu kasus duinya ini nih masih berlangsung. Nah awalnya banyak yang mengira tuh kalau mungkin dia kerja paruh waktu di sebuah pub di Gangnam itu untuk menutupi denda yang harus dibayar tadi. Tapi ternyata Kim Sharon ini tuh lagi main poker judi bersama teman-temannya. Jadi bukan lagi kerja. Nah makanya kepercayaan publik terhadap
aktris ini tuh merosot tajam. Dari situlah banyak orang yang hilang respect dan Kim Se-ron ini seperti menjadi public enemy. Banyak banget hate comment yang dilayangkan kepadanya yang dicap sebagai artis problematik. Gak terkecuali netizen di Indonesia loh. Karena sebelumnya gue sempat baca-baca tuh di forum-forum X yang ngata-ngatain dia waktu dia ngeposting fotonya dengan Kim So Hyun yang dibilang caper lah, halu lah, segala macem lah. Tapi untuk part ini kita bahas nanti ya. Maksudnya gue pengen menceritakan kalau pas di 2023 itu Kim Se-ron segitu dibenci dan segitu jelek namanya di mata netizen. Jadi kebayang kalian komen-komen yang mungkin dibaca sama dia tiap hari tuh segimana jahatnya. Nah, karena image-nya ini mendadak udah menjadi buruk, otomatis berpengaruh kepada karirnya juga dong. Yang padahal pada saat itu dia lagi melakukan proses syuting untuk serial Netflix berjudul Bloodhounds. Dan karena namanya jelek, ya selayaknya brand ya, ini sama juga pihak produksi film tuh nggak mau ambil resiko. Yang ujung-ujungnya scene-scene yang terdapat Kim Se-ron di dalamnya tuh di-cut atau dihilangkan. Dia juga semacam diboykot oleh beberapa stasiun TV nasional Korea untuk tidak boleh tampil lagi di TV karena kasus duinya tadi. Dengan nama yang udah hancur begitu, susah kalau ada brand ataupun produksian yang mau pakai dia lagi di proyek-proyek selanjutnya. Ya akhirnya dikabarkan kalau Kim Se-ron ini tuh menerima proyek-proyek budget atau pentas panggung yang bayarannya kecil untuk tetap bisa punya penghasilan ya buat nutup biaya ganti rugi yang harus dia bayar. Dengan catatan sebelumnya, ini namanya padahal udah cukup besar loh, tapi dia mau ngambil bayaran-bayaran yang kecil-kecil aja, yang receh-receh istilahnya. Jadi pastinya hal itu membuat dia depresi dan stres banget. Penghasilannya selama karir di dunia keartisan itu seketika habis untuk bayar ini itu. Karena ternyata walaupun tuntutan jasa tadi ya sekitar hanya 220 juta ya yang udah dia bayarkan memang, tuntutan ganti rugi daripada ada 57 toko yang di Gangnam tadi, terus ditambah brand-brand sama pihak proyekan yang tercancel ya karena image buruknya si Kim Se-ron itu kan harus ganti rugi. Nah, itulah yang jumlahnya banyak banget, gengs. Yang katanya jumlahnya sampai 200 miliar rupiah gitu. Kita nggak tahu bener apa nggak, nanti kita bahas lagi ya. Sampai-sampai dia terlihat bekerja part-time di sebuah kedai kopi, yang mana gajinya itu tuh dimaksudkan untuk membayar firma hukum atau pengacara yang sedang menangani kasusnya. Karena tabungannya dia udah habis, sudah nggak punya uang. Jadi buat bayar pengacara aja dia sampai harus kerja di kedai kopi. Soalnya agensinya yang gold medalist tadi tuh, itu memang mengatakan tidak akan memperbaharui kontrak mereka dengan si Kim Se-ron. Yang mana segala permasalahan dari si artis selanjutnya akan ditanggung sendiri, bukan tanggungannya agensi. Jadi Kim Se-ron ini semacam kayak didepak gitu loh, karena mengalami masalah besar demi biar si agensinya ini nama baiknya tetap terjaga. Setahun berjalan nih, di tahun 2024, mungkin Kim Se-ron ini berharap beritanya tuh akan hilang atau menurun seiring berjalannya waktu ya, orang-orang bisa lupa nih dengan perbuatannya. Yang mana dia mencoba untuk memulai karir keartisannya lagi dengan sebuah proyek series yang akan dibuat. Soalnya kalau bekerja sebagai part-time di kedai kopi terus ya, nggak bakalan nutup. Cuma ternyata sentimen masyarakat ini masih sama, gengs, nggak berubah. Malahan nih netizen Korea sana mengancam akan memboikot series itu tuh kalau tetap menggunakan si Kim Se-ron sebagai pemainnya. Ujung-ujungnya ya kagak jadi. Maksudnya tim produksi drama itu mengumumkan kalau Kim Se-ron ini katanya mengundurkan diri karena alasannya nih masalah kesehatan. Ya alasan standar lah pastinya sebenarnya karena takut sama kecaman dari masyarakat. Dari sini harapan Kim Se-ron untuk bisa berakting lagi kayaknya udah gelap alias susah. Dan setelahnya ada gebrakan lagi yang dilakukan sama Kim Se-ron tuh. Dimana tahu-tahu dia memposting sebuah IG story pada tanggal 24 Maret 2024 malam-malam, gengs, jam 12 malam. Fotonya tuh foto selfie sama Kim So Hyun tanpa ada caption apa-apa. Dan fotonya terlihat mesra, nempelin pipi gitu. Tapi nggak lama, cuma hitungan menit, dihapus lagi sama dia. Wih, waktu itu rame banget. Karena konteksnya Kim Se-ron ini kan lagi jadi public enemy. Sementara kalau Kim So Hyun ini adalah cowok green flag tuh image-nya ya, yang merupakan idola dari cewek-cewek perkoreaan sana, sampai ke Indonesia juga. Namanya tuh lagi tinggi banget. Dia pun dinobatkan menjadi aktor dengan bayaran termahal nomor 1 di Korea, yang pada saat itu dramanya di Netflix berjudul Queen of Tears itu juga lagi tayang. Jadi lagi booming-boomingnya lah nama dan dramanya si Kim So Hyun ini. Tahu-tahu Kim Se-ron ini posting foto seperti itu yang bisa dikatakan kalau kita lihat ya, ini dua orang kayak cukup intimate memang. Maksudnya apa? Langsunglah dirujak sama netizen kayak tadi tuh. Dikata-katain caper lah, karena kan Kim So Hyun ini namanya lagi booming banget. Dramanya juga lagi berjalan segala macam. Istilahnya mungkin Kim Se-ron ini pansos nyari perhatian. Jahat banget lah pokoknya lah, termasuk netizen plus 62 juga sama. Gue sempat baca-baca kan komennya di X waktu foto itu tersebar tuh. Pada ngehujat ngata-ngatain Kim Se-ron. Lah sekarang langsung kebalikannya. Biarin aja nih biar jadi pelajaran buat yang pada suka jahat-jahat, jangan jahat jadi orang tuh jarinya dijaga. Karena di balik itu ternyata Kim Se-ron ini punya niatan atau sebuah cerita pilu, gengs. Cuman ya tadi orang-orang di awal udah ngejudge duluan gitu, jadinya enteng banget komentar pada ngata-ngatain. Ya pokoknya pada saat itu dia makin jadi bulan-bulanan netizen ya. Ibarat kata kan nih Kim So Hyun adalah pacar imajinasi dari semua wanita-wanita di luar sana gitu kan. Tahu-tahu nih ada Kim Se-ron yang merupakan public enemy ngepost seolah-olah dia ini adalah pacarnya Kim So Hyun. Ya ngamuk lah itu para fans-fans ceweknya.
makin dibully Kim Se-ron. Apalagi ditambah nih, pemberitaan dari media-media juga seperti menyudutkan dia memang. Terutama ada salah satu YouTuber tuh bernama Lee Jin-ho yang terus-terusan kayak mengkritik dan jelek-jelekin Kim Se-ron terus-terusan. Macam kayak menggiring opini publik untuk tetap membenci Se-ron. Salah satunya tadi tuh waktu Kim Se-ron tuh terlihat kerja part-time di cafe gitu kan, fotonya tersebar. Yang alasannya untuk membayar uang ganti rugi dan pengacara. Ya soalnya kan dia udah nggak dapet kerjaan di dunia entertain ya. Tapi Lee Jin-ho ini tuh bilang kalau yang dilakukan Se-ron tuh cuman penciptaan, cari perhatian buat menarik simpati masyarakat, dikatain begitu. Diomongnya alah itu cuman foto-foto sosok kerja, kalau udah kagak ada kamera ya kagak kerja. Namanya juga artis, pinter acting. Ya karena lagi banyak yang benci sama Se-ron, jadinya pada kemakan lah sama omongan tersebut. Jadinya netizen lebih percaya kemakan omongannya si Lee Jin-ho itu, dan makin menyudutkan Kim Se-ron. Sampai di hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, bertepatan dengan ulang tahun dari Kim So-yoon, 16 Februari juga, ada sebuah berita duka di mana dikatakan Kim Se-ron telah meninggal dunia. Jadi katanya hari itu sebenarnya dia janjian sama temannya. Cuma sampai sekitar jam 5 sore, kok ini Kim Se-ron nggak ada kabar dan nggak bisa dihubungi. Karena cemas, temannya nyamperin lah ke apartemen Kim Se-ron yang ternyata di dalam udah nggak sadarkan diri Kim Se-ronnya. Yang pas dicek jantungnya sudah tidak berdetak. Yang akhirnya di situ dinyatakan kalau Kim Se-ron ini telah mengakhiri hidupnya pada saat itu. Ya setelah kepergian Kim Se-ron, baru deh netizen tuh agak chill tuh, nggak ngetik kata-kata jahat. Karena kan orangnya udah nggak ada ya, nggak etis kalau ngata-ngatain orang yang sudah meninggal. Jadi sampai di sini kalian paham kan, segimana jeleknya nih framing image kepada Kim Se-ron, sampai dirinya nih seperti nggak punya akses lagi di dunia hiburan, dan banting setir kerja part-time untuk bisa menyambung hidup dengan membayar uang-uang ganti ruginya. Tapi akhirnya dia memilih untuk menyerah dan mengakhiri semuanya. Nah, penjelasan cerita tadi tuh biar kalian paham background story dari permasalahan seorang Kim Se-ron ini yang awalnya dibenci banget sama masyarakat luas. Tapi tahu-tahu nih belakangan nih, kayak semuanya ini berputar, di mana banyak yang jadinya merasa menyesal sempat membenci dan berkata-kata jahat kepadanya. Di sini kita masuk ke permasalahan yang sedang viral pada saat ini. Karena tiba-tiba ada sebuah akun YouTube bernama Garosero yang memberikan sebuah cerita plot twist di balik kasus dari Kim Se-ron tadi. Jadi akun Garosero sendiri itu sebenarnya lebih sering mengupas tentang isu-isu di dunia politik ya gengs ya. Tapi tahu-tahu memang belakangan dia membahas permasalahan yang terjadi di industri hiburan Korea Selatan, termasuk artis Kim Se-ron ini. Di mana pihak Garosero itu mengaku mendapatkan info dari tantenya Kim Se-ron yang mengatakan kalau Kim Se-ron sama Kim So-yoon itu sudah berpacaran selama 6 tahun gengs dari tahun 2015. Tapi dari info yang didapatkan, tantenya ini tuh maksudnya bukan tante secara langsung ya, tapi teman dekat ibunya yang sudah dianggap sebagai tante yang sering dicurhatin. Yang mana kalau benar pernyataannya seperti itu, berarti pada saat itu umurnya Kim Se-ron ini baru berusia 15 tahun gengs underage, dan Kim So-yoon sendiri itu 27 tahun. Dengan kata lain berarti Kim So-yoon ini mencari anak di bawah umur. Dan itulah juga sebabnya kenapa Kim Se-ron ini tuh memilih pindah dari agensi YG yang besar banget ke sebuah agensi yang baru merintis, yaitu Gold Medalist. Karena jawabannya itu agensi milik Kim So-yoon yang merupakan pacarnya sendiri pada saat itu. Nah, hal ini menjadi masuk akal juga karena Kim Se-ron itu kan katanya adalah artis pertama di bawah naungan Gold Medalist ya, selain si Kim So-yoon ya. Sampai pada akhirnya Kim Se-ron ini terlibat kejadian Dwi tadi yang nyetir ambil mabok dan dituntut sebesar pokoknya jumlah semuanya tuh 20 miliar won. Jujur kita pas baca kayak takut salah ya. 20 miliar won, kalau 20 miliar won tuh berapa dirupiahin? Sekitar 200 miliar ya Allah, gede banget itu mah. Pantasan aja pusing. Masa iya sebanyak itu apa? Gua salah lihat angkanya gitu ya, kalkulator gua rusak apa bagaimana? Kalau ada yang mau koreksi boleh di bawah ya. 200 miliar loh, itu gimana cara ngelunasinya? Kita juga bingung. Salah kali kita ya, bukan 200 miliar kali ya. Tapi kita udah lihat di berbagai berita begitu ya. 20 miliar won, kalau 20 miliar won ya sekitar 200 rupiah. 200 miliar. Nah, karena pada saat kejadian kan sebenarnya dia masih di bawah naungan agensi Gold Medalist tadi tuh ya. Jadi tuntutan tadi tuh dilimpahkan kepada pihak agensi. Karena kan itu berupa yang tadi tuh pembatalan kontrak segala macam karena image-nya jadi jelek dari brand-brand, dari acara-acara TV, serial, film dan sebagainya. Makanya dituntutnya ke agensi karena si aktrisnya ini masih tergabung dalam Gold Medalist. Nah, pada saat itu katanya Kim So-yoon sendiri sudah mengeluarkan uang 700 juta won atau sekitar 8 miliar rupiah yang sifatnya tuh berarti pinjaman kepada Kim Se-ron. Dengan kata lain, Kim Se-ron ini harus ganti. Nah, kalau ini kayaknya bener nih, maksudnya diberitakan ditulis 700 juta won, kalau 700 juta won mah 8 miliar. Tapi kalau 20 miliar won mah 200 miliar gitu, buset, nah gitu begitu ya, banyak banget. Nah, makanya setelah itu, Kim Se-ron ini kontraknya tidak diperpanjang oleh Gold Medalist, atau kasarnya sebenarnya dikeluarkan lah. Dan seperti yang tadi kita udah ceritakan, Kim Se-ron ini nggak bisa dapat kerja lagi di dunia hiburan, karena namanya jelek, nggak ada yang mau pakai dia lagi. Ya kalau ceritanya begitu, dapat duit dari mana buat ngelunasin 200 miliar? Dia kerja part-time aja kan pasti harus nyicil berapa tahun gitu. Buat melunasi sisa hutang tuntutannya dari tadi 20 miliar won, udah dibayarin 700 juta kan sama Gold Medalist.
Berarti sisanya 1,3 miliar won ya. Ya fokus tuh awalnya dia mungkin yakin ya bisa melunasi 1,3 miliar won. Dan uang 700 juta tadi itu semacam mungkin uang pesangon kali nyebutnya ya. Karena Kim Se-ron ini dikeluarkan. Toh sebenarnya juga ada cerita katanya si Kim Se-ron ini punya saham di sana dan sebagainya, mungkin itu ada uang-uang tersebut. Tapi ternyata enggak, 700 juta itu sifatnya pinjaman. Dimana sih Kim Se-ron ini harus ganti, diberikan waktunya cuma 1 tahun 1 bulan. Ditagihnya juga pakai surat penagihan resmi, gengs. Jadi kalau ada apa-apa bisa ke pengadilan. Bukan cuma kayak kekeluargaan gitu loh. Padahal sih katanya biasanya kalau tagihan sebesar itu ya umumnya dikasih tenggat waktunya tuh 3 tahun lah. Jadi kalau 1 tahun ini berasa kayak ditekan gitu loh, dicekek. Ya karena itu Kim Se-ron nih makin pusing dan ketakutan. Dia pengen minta keringanan kepada pihak Gold Medalist untuk ngasih dia waktu biar bisa bayar semua utang-utangnya. Nah, karena pemilik dari Gold Medalist sendiri adalah Kim So-yoon, ya Kim Se-ron ini akhirnya mencoba menghubungi dia, tapi nggak diangkat-angkat. Karena nomornya ini kayak nggak digubris, makanya Kim Se-ron akhirnya pakai handphone tantenya atau sahabat ibunya tadi tuh untuk ngirim pesan ke Kim So-yoon, yang isi pesannya akhirnya disebarkan tuh. Disebarkannya di sini maksudnya sama pihak Garesero ya. Kurang lebih sih artinya semacam kayak, "Opa, ini Seron, aku dapat surat yang mengatakan tentang gugatan hukum. Kamu bilang akan memberiku banyak waktu. Jadi aku telah berusaha bekerja keras untuk mempersiapkan comeback." Maksudnya mau kerja lagi tuh di bidang keartisan. "Aku berencana untuk secara bertahap membayar hutangku dari persenan proyek yang aku ambil. Bukannya aku nggak mau bayar, tapi kalau kamu minta 700 juta won sekarang, aku beneran nggak punya. Bukannya nggak mau, tapi beneran nggak ada. Apa ini semua harus sampai ke pengadilan? Tolong selamatkan aku mohon kasih aku waktu." Intinya Kim Se-ron ini meminta waktunya tuh diperpanjang lagi, tapi nggak digubris. Nah, di part ini pun ada rame-rame lagi nih, karena ada 2 versi. Pertama, versi tampilan chat yang dibeberkan oleh akun Garesero ini kan didapatkan dari handphonenya si tantenya Seron yang dipakai pinjam itu ya. Karena memang pakai nomor tantenya anyway. Jadi tampilannya memang seperti dari pihak yang mengirim atau dari pihak handphonenya si tante. Namun, ada media lain yang bernama Dispatch yang memberitakan hal serupa cacatan tersebut juga. Jadi kalau di Korea sana sebenarnya media yang ditakuti banyak artis karena sering bongkar skandal itu ya Dispatch. Sedangkan kalau Garesero ini kan tadinya lebih ke politik sebetulnya. Nah, Dispatch ini tuh mengeluarkan berita juga mengenai hal ini dengan isi chat yang sama tapi dari angle yang berbeda. Maksudnya tampilan chatnya itu tuh terlihat dari tampilan si handphone penerima. Ya mana yang nerima chat itu ya si Kim So-yoon ya. Berarti di sisi lain pihak Kim So-yoon ini tuh memberikan info cacatan tersebut kepada pihak Dispatch untuk yang nggak tahu sih tujuannya apa. Makanya ada kontroversi sendiri di mana anggapan publik adalah jangan-jangan Kim So-yoon ini tuh sebenarnya menyebarkan atau membangun image buruk tentang Kim Se-ron tuh ke media-media. Jadi disebar gitu supaya Kim Se-ron ini mendapatkan cancel culture. Kenapa begitu? Buat apa dia melakukan seperti itu? Ya lagi-lagi kalau dari komen-komenan netizen ya, katanya mungkin karena mereka ini putus, ya Kim So-yoon pingin aja ngeliat mantannya menderita begitu, nggak mau bahagia gitu gara-gara putus sama dia. Cuma ya ini semua pemikiran netizen ya. Ya anyway, pokoknya kalau pihak Garesero itu mempublishkan karena memang dari pihak ibunya Kim Se-ron nih yang meminta. Tujuannya katanya agar nama baik anaknya bisa pulih lah. Setelah sebelumnya reputasinya udah hancur berkeping-keping tuh sampai mengakhiri hidup ya, perkara media selama ini tuh memframing sebagai orang jahat kepada Kim Se-ron. Yang pada kenyataannya, Kim Se-ron ini tuh berusaha mati-matian kok untuk bisa membayar semua uang ganti ruginya. Namun kok di saat dia lagi berjuang begitu, seolah-olah semua jalan tuh ditutup dengan pemberitaan media yang sebegitu jahatnya. Dan ternyata alasan Kim Se-ron memposting foto selfie dirinya bersama Kim So-yoon yang malam-malam yang cuma sebentar terus dihapus tuh, itu memang sengaja nyari perhatian. Tapi maksudnya nyari perhatian ke Kim So-yoon buat balas pesannya tadi. Karena kan dari handphonenya dia nggak digubris, terus nyoba pakai handphone tantenya tuh tetap dicuekin. Makanya akhirnya dia tuh memposting foto tersebut biar ya heboh dikit lah agar si Kim So-yoon ini mau balas enggaknya gitu loh. Karena mungkin pada saat itu Kim Se-ron udah buntu banget nih, nggak tahu mesti ngapain. Dia ditagih uang sebegitu besar dalam waktu yang sangat singkat. Intinya minta tolong. Namun lagi-lagi nih media nih, terutama YouTuber Jinho tuh waktu itu mengatakan kalau foto yang dipost sama Se-ron itu tuh palsu. Dia tuh cuma nyari perhatian doang biar namanya naik lagi tuh mentang-mentang Kim So-yoon tuh lagi booming. Dan netizen itu juga jadi menganggap demikian. Pada bilangnya, ya mungkin mereka foto bareng kan karena sama-sama satu agensi di Gold Medalist gitu, jadi pasti ketemu. Dan Se-ronnya sendiri aja kali emang keganjenan gitu manfaatin momen sama Kim So-yoon gitu. Mungkin Kim So-yoon lagi mabuk terus sengaja ditempel-tempel pipi di foto. Pokoknya pada denial lah, nggak terima kalau mereka ini pacaran. Makanya ibunya Se-ron ini bilang kalau semua hal ini yang lagi dibeberkan itu bertujuan untuk membersihkan nama anaknya dari cerita-cerita palsu. Dimana sebenarnya foto itu bener adanya diambil saat mereka memang pacaran. Dan tujuannya tadi supaya Kim So-yoon ini balas chat. Rame tuh jadinya. Loh siapa yang bener nih kalau begini nih? Karena kalau bener berita dari pihak Garesero nih ya, berarti kan Kim So-yoon ini memacari Kim Se-ron tuh pada saat si cewek ini usianya 15 tahun. Itu udah menyalahi aturan. Karena Kim So-yoon ini kan berusia 27 tahun ya jadinya.
Berusia 27 tahun ya jadinya kayak pedofil begitu ya. Kita capek ngomongnya. Nah, untuk itu, pihak gold medalist ini tuh sempat memberikan pertanyaan yang bilang kalau rumor itu tuh tidak benar. Jadi semua disangkal nih, alias berarti nggak mengakui kalau si Kim So Hyun sama Kim Sae Ron pernah pacaran. Nah, tapi pernyataan tersebut dianggap sebagai titik blunder dari pihak gold medalist. Soalnya abis itu dikulitin lagi nih, dikasih bukti-buktinya, dibilang enggak, si Kim So Hyun itu beneran pacaran sama si Kim Sae Ron. Nyoh gitu kan. Disebar lagi tuh ada foto ciuman pipi. Dan yang nyium si Kim So Hyun, bukan si Kim Sae Ron. Jadi kan yang gatal berarti lakinya ya. Maksudnya kalau kagak pacaran ya harusnya kagak sampai cium-cium pipi kali. Nah, dari sini netizen udah menjadi detektif dadakan lagi. Pada mulai turun tangan tuh, mereka cocok logi gitu kan. Dilihat gaya rambutnya Kim So Hyun di situ mirip dengan gaya rambutnya memang di tahun 2013. Ditambah kacamata yang digunakan itu dibilang katanya pemberian seorang fans di tahun 2013 juga. Jadi match. Nah, makanya kalau foto tersebut diambil di sekitaran tahun 2013, karena kan tadi dari gaya rambutnya itu era di 2013-nya Kim So Hyun tuh. Dan kacamatanya tadi juga dikasihnya di 2013. Ini konteksnya mereka pacaran di tahun segitu, berarti jelas Kim So Hyun ini waktu itu umur 27 tahun, nyium cewek 15 tahun. Lah gempar semuanya. Disebar lagi tuh, diliatin ada surat-surat yang dikirim sama Kim So Hyun ke Kim Sae Ron sewaktu lagi wajib militer tuh di 2018. Yang panjang ya, ini capek lah kita bacanya. Intinya ini bilang kangen-kangen udah begitu. Karena 8 bulan kagak ketemu, perkara lagi wamil. Terus dikirim juga tuh pap tuh, foto-foto tuh. Yang netizen semua merasa kata-kata sama foto-foto yang dikirimkan itu ya bener kayak orang pacaran lah, ini fix. Sampai ada kartu pos juga yang dikirimkan dari Paris dengan tulisan kayak aku mencintaimu dari Kim So Hyun begitu. Lah, udah pakai cinta-cintaan begitu kagak ngaku pacaran juga ya. Makanya akhirnya pihak gold medalist ini mengeluarkan statement lagi dengan mengakui kalau iya benar, Kim So Hyun dan Kim Sae Ron memang pernah berpacaran, tapi dari tahun 2019. Jadi waktu pas kartu pos dari Paris itu ya benar udah pacaran tuh, sampai tahun 2020. Dimana usia Kim Sae Ron ini udah 20 tahun, udah dewasa begitu. Jadi pacarannya sekitar cuma setahun doang. Dan foto-foto yang tersebar itu terjadinya di tahun 2020, bukan 2013, 2014, 2015 gitu, bukan. Soalnya baju yang dipakai Kim Sae Ron itu katanya baju keluaran 2019, jadi nggak mungkin diambil sebelum tahun itu. Nah, tapi netizen langsung pada nyari tahu lagi, namanya netizen detektifnya juga jago ya. Dibilang kagak, ini tuh baju keluaran tahun 2015 bukan 2019, ngaco digituin. Jadi langsung di counter lagi tuh pernyataan dari gold medalist. Ya makin dianggap blunder dan bohong kan makanya. Cuma terlepas dari masalah itu baju keluaran tahun berapa, pernyataan tersebut tuh dianggap sebagai apa ya, skakmat gitu ya. Makanya kita bilang ya blunder. Karena kenapa kalau gitu di awal tadi tuh nyangkal. Ya bilang aja emang pernah pacaran tapi dari 2019 gitu kan, harusnya dari awal begitu. Ya netizen ini menganggapnya pernyataan gold medalist tadi tuh hanya biar membuat kesan Kim So Hyun ini tidak memacari anak di bawah umur, kalau ternyata benar foto itu diambil dari tahun 2013 atau 2014 atau 2015 ya. Cuma sebenarnya pernyataan baru ini ya akhirnya gold medalist itu mengakui kalau mereka ini pernah pacaran dari tahun 2019 dan 2020, sebenarnya mah itu bisa jadi bumerang lagi. Karena kalau berarti benar pernah pacaran, kenapa waktu di pemakamannya Kim Sae Ron, Kim So Hyun ini tuh nggak dateng, malah dia tuh kayaknya posting lagi menghadiri acara pesta apa begitu dah. Ya oke lah, misalkan itu acara nggak bisa ditinggal karena memang kerjaan brand ambassador gitu, atau mungkin udah mantan kan udah selama 4 tahun. Tapi kan at least sebagai bukan mantan pacar, sebagai mantan agensi yang pernah menaungi artisnya, ya minimal ngepost apalah ucapan belasungkawa kayak buat formalitas mungkin begitu kan. Ini nggak sama sekali. Sedangkan Won Bin aja, ingat kan tadi kita cerita di awal, dia tuh udah hiatus dari tahun 2010, hilang tuh dari kamera, wartawan semuanya jadi Thanos tuh di desa. Dateng dia tuh sampai nangis di pemakamannya Kim Sae Ron. Makanya netizen mah langsung kecewa sama Kim So Hyun, kayak kok tega banget bang, ini orangnya udah meninggal loh bang. Ya bisa kan image dari Kim So Hyun sendiri tuh green flag total ya awalnya di mata netizen ya. Kalau backgroundnya sih hampir mirip-mirip seperti Kim Sae Ron yang merintis karir dari nol, tapi pastinya mulai lebih dulu ya karena kan umurnya lebih tua. Hingga akhirnya bisa sampai di titik menjadi aktor papan atas dengan bayaran termahal nomor 1 di Korea, karena memang aktingnya dinilai luar biasa bagus. Drama-drama yang dia bintangi pun selalu booming dan hits. Image yang terbentuk juga bagus. Ya udah tadi bener-bener cowok green flag. Penggambarannya ini nggak neko-neko, lempeng gitu kan. Yang ternyata sebenarnya ya image tersebut ya berkat peran-peran yang dia mainkan di drama-drama yang kebanyakan memang selalu menjadi cowok idaman wanita. Nah, dengan semua pemberitaan yang sekarang, orang-orang pada kaget. Ternyata kok Kim So Hyun aslinya seperti ini. Jadinya dikorek-korek lagi tuh skandal-skandal lamanya yang sempat
terkubur, maksudnya nggak kedengeran atau nggak heboh di publik. Kayak dulu ada satu wawancara dia pernah ngomong kalau katanya pengen kencan sama cewek yang jauh lebih muda, yang berarti nanti kalau dia nikah nih dia udah umur 40 dan ceweknya baru 20-an. Waktu itu orang-orang menganggap itu sebuah kayak guyonan lucu-lucuan aja karena dia tuh emang suka random gitu ngomongnya. Tapi ternyata ada cerita seperti ini kok kayak, oh jangan-jangan yang diomongin waktu itu tuh maksudnya ini nih gitu loh. Terus dulu juga pernah tersebar ada foto dia lagi ngerokok di dalam ruangan. Yang mana lagi-lagi kalau di Korea sana itu dianggap tidak sopan. Ya karena kalau di luar negeri kan ngerokok itu ada tempat-tempat khususnya yang nggak boleh sembarangan. Kalau di dalam ruangan gitu kan juga banyak orang, ngerugiin banyak orang. Lalu waktu SMA dia juga pernah cerita tuh, pernah main pesawat kertas terus dibakar pakai api sampai taman di sekolahnya kebakaran. Ya lagi-lagi cerita tersebut tuh membuat orang-orang ketawa pada saat itu karena kan memang image-nya Kim So Hyun ini kayak konyol gitu, kayak random, lucu gitu. Namun setelah berita ini viral tuh, sekarang banyak yang bilang kalau kelakuan dia tuh sebenarnya seperti seorang psikopat. Nah pokoknya banyak deh konspirasi skandal yang dibeberin sama netizen. Namun ya disclaimer aja ya, semua hal ini sebenarnya belum tentu benar adanya. Jadi maksudnya jangan main langsung percaya gitu aja. Ya abisnya sekarang kayak beritanya tuh makin digoreng lagi, makin kemana-mana gitu. Yang pilihannya sebenarnya antara semua ini benar ternyata gitu atau ya makin fitnah aja jatuhnya. Soalnya ada berita baru lagi nih, katanya ada wanita lain yang pada saat dia lagi berumur 14 tahun pernah pacaran sama Kim So Hyun juga tuh. Yang mana umurnya Kim So Hyun 30 tahun pada saat itu. Ya kalau hal ini benar, nggak tahu ya waktu itu berarti si Kim So Hyun ini selingkuh dari Kim Se Ron atau gimana. Tapi yang jelas ini ada cewek lain nih yang anonim, yang underage juga. Nah, pokoknya si cewek ini tuh bilang katanya mau nyebarin fotonya Kim So Hyun yang sedang tidak berbusana di rumahnya sambil nyuci piring. Jadi di sini mau menggambarkan kalau Kim So Hyun ini tuh semacam punya kelainan, di sisi lain mungkin pedofil, tapi juga suka nggak pakai baju di dalam rumah yang begitu loh. Namun ini semua kan masih kayak ceritanya dari A, cerita dari B gitu, yang tadi belum tentu ya kebenarannya seperti apa. Ya menurut gue memang kasus ini jadi cukup kompleks dan nyebar kemana-mana gitu loh, gengs. Jadi banyak banget gitu rentetan poin-poinnya, konspirasinya. Ya pokoknya kalau dari pihak gold medalist itu tuh bilang sebenarnya ya iya Kim So Hyun sama Kim Se Ron pernah pacaran tapi bukan pada saat Kim Se Ron ini masih di bawah umur. Dan mereka juga katanya nggak pernah memaksa Kim Se Ron membayar 700 juta won, di mana surat itu diberikan hanya untuk bentuk formalitas aja gitu loh. Mereka juga tahu Kim Se Ron nggak bakal bisa bayar. Ya cuma kalau bener begitu ya lagi-lagi nih ya, netizen banyak berpendapat kalau buat formalitas doang kok Kim Se Ron sampai mohon-mohon begitu, sampai ngirim pesan, dan kenapa nggak ditanggepin? Yang harusnya kan dibalas aja gitu. Enggak, itu surat formalitas doang, nggak usah dibayar, udah kagak apa-apa, santai aja lu gitu. Harus begitu ya? Ya makanya kita nggak tahu lah majikan. Ya pokoknya jadinya inti dari semua berita viral ini, pertama Kim So Hyun itu dianggap memacari gadis di bawah umur yang biasa disebut dengan grooming. Kayak teman cerita kemarin, udah nonton belum lo? Makanya kita agak relate sama kasus ini. Dan di part ini kalau benar ya jelas itu menyalahi aturan dan bakal dikecam, walaupun mungkin dari kedua belah pihak pada saat itu ya mau sama mau. Namun yang namanya orang di bawah umur pastinya lebih gampang dihasut. Terus kedua, dari hal tadi ya, dibeberin kan tuh sama bukti-buktinya. Tapi kok pihak Kim So Hyun ini tuh awalnya nggak ngaku. Tapi ujung-ujungnya ya ngaku. Tapi itu juga ada tapinya. Kayak tadi tuh ngakunya dari 2019 pacarannya. Yang mana umurnya si cewek ini udah 20 tahun. Di part ini kan berarti terbukti kalau di awal kenapa harus bohong dulu, kenapa harus menyangkal. Yang ujung-ujungnya sih ngaku walaupun dengan kebohongan lagi. Makanya makin dikorek-korek lagi nih kalau orang-orang tuh mau membuktikan enggak, ini lu bohong lagi nih, pacarannya nggak mungkin dari 2019, pasti dari 2015 ke bawah. Intinya netizen mah udah pada kagak percaya. Dan yang ketiga, image Kim So Hyun sebagai cowok green flag itu ya tercoreng. Karena berarti dia telah menggrooming anak di bawah umur sampai membuatnya tertekan karena nuntut pengembalian uang 700 juta won dalam waktu 1 tahun, sama diduga yang melakukan gaslighting juga. Dan diduga Kim So Hyun ini adalah orang di balik pemutusan jalan karir dari Kim Se Ron ini yang nggak bisa balik lagi ke dunia acting. Jadi ya sengaja emang dibuat mati begitu karirnya, kayak nggak mau melihat mantan gue bahagia, rasain lo begitu loh. Terus keempat nih, Kim Se Ron yang di awal sempat menjadi public enemy, ternyata kok ada kisah memprihatinkan nih di baliknya. Ya memang perbuatannya nyetir sambil mabuk tuh nggak bisa dibenarkan ya. Tapi bertemu dengan seseorang yang salah nih sampai hidup dan karirnya hancur, itu menjadikan netizen lebih bersimpati kepadanya sekarang. Banyak yang beranggapan kalau aja dia nggak keluar dari YG Entertainment yang sebesar itu, mungkin kisahnya nggak jadi begini. Atau kalau dia nggak pacaran sama Kim So Hyun, yang disebutnya tadi tuh menggaslighting waktu dirinya masih 15 tahun, ya mungkin nggak bakal berakhir seperti ini. Dan yang lucunya, entah kebetulan atau gimana, kalau semua ini terbukti benar ya,
semua tadi cerita-ceritanya tadi itu benar, otomatis berarti kan dipastikan nih karir dari Kim So Hyun tuh hancur lah karena cancel culture dari masyarakat. Kalau benar ya ceritanya ya. Nah, jika dihitung biaya ganti rugi yang harus dia bayarkan kepada brand-brand yang memakai dia, ya soalnya kan dia artis top, banyak jadi brand ambassador. Pasti kontraknya dicabut dan dia harus bayar denda. Itu taksiran nilainya tuh sampai 2 miliar won juga, gengs. Jadi 11-12 sama ganti ruginya Kim Sae-ron tuh tuntutannya. Nah, bisa begitu ya? 200 miliar juga itu, makanya apakah ini disebut karma? Tapi gambarnya di sini adalah 200 miliar rupiah itu kan gede banget. Cuma mungkin kalau bagi Kim So Hyun, ya dia mungkin punya uang segitu ya, karena dia ya artis nomor 1 termahal. Brand ambassador juga banyak gitu kan. Ada kali duit segitu. Tapi kalau Kim Sae-ron ini kan ceritanya beda. Dengan jumlah tuntutan uang yang sama, 200 miliar, dia harus kerja bantu tulang part-time di kedai-kedai kopi begitu. Lah, bagaimana cara lunasinnya? Ya mungkin itu adalah alasan kenapa dia bisa sesetres itu. Ya kurang lebih begitulah ya majikan ya. Sekarang sih tinggal nunggu nih pembelaan dari pihaknya Kim So Hyun yang katanya sih mau speak up minggu depan. Nah, apakah nanti pernyataannya itu akan dikonter lagi dengan bukti-bukti yang baru oleh pihak si Gara Sero? Ya kita tunggu minggu depan. Tapi menurut kalian gimana? Percayanya pada pihak yang siapa nih? Ya namun tapi disclaimer lagi ya, yang tentunya sebenarnya dari pihak Kim So Hyun pasti punya cerita tersendiri nanti ya. Apakah benar dia bisa mengcounter semua hal-hal yang dituduhkan dari Gara Sero tadi tuh? Atau malah makin blunder gitu ya, kita lihat nanti. Sabar lu pada, lu namanya juga lagi puasa, sabar. Karena kalian harus ingat juga, di kasus ini kan framing dari media-media dan pihak-pihak yang memang ingin menjatuhkan kayak ade aja. Yang paling jelas ya tadi dari awal kasusnya Kim Sae-ron kan di framing segitu kelamnya, segitu jahatnya, sampai-sampai karirnya Kim Sae-ron mati. Ternyata ada cerita di balik semua itu. Dimana Kim Sae-ron ya nggak sejahat itulah, namanya manusia kan pasti punya sisi baiknya. Dia juga berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya dengan banting tulang, tapi jalannya seperti ditutup semua. Namun kan sebelum berita ini viral, orang-orang pada kagak peduli, pada jahat tuh ketikannya. Nah sekarang Kim So Hyun tuh yang lagi di framing sebagai public enemy-nya. Yang bukan nggak mungkin maksudnya, kalau sebenarnya aslinya mungkin tidak sejahat itu, kan kita nggak tahu. Habis di Korea sana memang ekspektasi untuk seorang idola tuh harus perfect banget, jadinya tekanannya juga berat. Kurang lebih pokoknya seperti itu ya. Semoga ini majikan semua paham sama kasus ini, nanti jadi bisa catch up kalau lagi ngomongin pas bukber begitu. Kalau ada yang mau ditambah-tambahin atau dikoreksi-koreksi monggo aja gitu ya. Maaf banget nih kalau ada salah-salah kata atau belibet. Yang jelas pokoknya ini kan baru jelasin secara gamblangnya aja gitu, nggak sampai berdetail-detail skandalnya satu persatu begitu. Karena kebanyakan lah capek baru buka di kita langsung ngomongin begini, jadi emosi kan kita. Ini kalau di Korea kita di komen-komenin orang gitu ya, ini nih Hiro Tada kasar mulutnya gitu kali ya. Lah kita baru buka puasa disuruh ngomongin gosip artis, kalau lagi puasa mau udah batal kita. Udahlah, kamu mau makan es buah dulu, ntar habis gitu, kita juga belum terawih. Assalamualaikum. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.